Masih Oke. banyak belum join, Pak. Masih banyak. Oke, nggak apa-apa, kita cerita dikit ya. Oke, hari ini kita bahas tentang gimana sih menampilkan grafik atau graph ya di data mining. Jadi biasa disebut dengan graph mining atau analis network mining. Oke, kalau yang sudah join, jangan lupa absen dulu ya. Nanti biar saya rekap. Absen gimana, Pak? Diketikin aja di sini sebelah namanya ya. Malvin, ada? Oke, saya cek dulu. 1, 2, 3. 3 orang belum join? Masih banyak. Masih banyak sih, Pak. Kan seharusnya 30-an orang. Iya, 30-an. Ini 15. Karena belum jam 8 ya. Mungkin saya terlalu ini on time. Oke, sambil kita cerita-cerita ya. Franky. Halo? Ya, Pak. Franky, jangan lupa kamu ini ya, lem atau WA saya, Pak. Apa ininya, KP-nya dicek, saya lupa terus. Ingetin ya saya habis ini ya. Oke, Pak. Ya, ingetin biar habis ini saya ngajar kuliah daring biar langsung saya cek KP kamu biar kamu bisa lanjutin lagi ya. Oke, yang lain yang bimbingan kerja praktek sama saya sudah sampai mana ceritanya? Ada yang mau bimbingan? Kalau bimbingan itu kirim aja ke ini ya, ke email atau ke WA. Soalnya kalau pakai LAN kan laptop saya kan nggak bisa ini install LAN ya, jadi saya nggak bisa download. Pak, minta nomor HP, Pak. Oke. Itu Adrian, ada? Oke, makasih, Pak. Ya, kirim aja ke WA ya. Nanti biar ini biar bisa langsung cek, bisa langsung saya koreksi. Oke, yang lain. Pada sehat semua? Pada sehat semua? Sehat, Pak. Sehat. Oke ya, yang penting kan nomor 1 sehat ya, itu utama. Oke. Oke, sambil nunggu jam 8 kita cerita-cerita dikit ya. Habis itu baru kita langsung masuk ke materi. Oke, untuk projectnya yang data mining ya, itu nanti buat aja analisa per kelompok ya. Terserah. Pak, saya mau analisa tentang COVID. Pakai RStudio juga boleh ya. Pakai metode ini. Atau Pak, saya mau pakai text mining juga boleh, nggak masalah. Karena kan memang kalau kita ya keadaan sekarang kan, kalau seandainya analisa bisnis intelijen di perusahaan pun agak susah. Dan perusahaan pun istilahnya menutup diri ya, nggak terima tamu gitu. Jadi nanti kalau ada yang temennya yang kerja di perusahaan itu kan nanti bisa pakai ambil aja datanya ya. Atau mau Pak saya mau pakai text mining, analisa atau dalam bentuk graph dan lainnya terserah ya. Yang penting projectnya diangsur-angsur. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan soal projectnya nggak? Kalian semua sudah tahu untuk project akhirnya apa yang mau dibuat? Sudah tahu? Belum tahu, Pak. Oke, kalau belum tahu dari sekarang istilahnya dikerjakan. Terus minggu depan share screen ya, saya pengen lihat prospeknya sampai di mana. Jadi projectnya itu mau bahas tentang apa, terus metodenya gimana, terus nanti apa sih yang ingin dicapai diolah di data mining. Jadi istilahnya dia tahu bisnis intelijennya itu mau gimana. Oke, sudah paham? Untuk chapter 11 saya tidak akan ngasih ini ya, nggak ngasih tugas. Jadi supaya kalian bisa fokus untuk projectnya. Oke? Sudah hadir semua belum? Kalau sudah, kita mulai ya.
baru 21. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Terserah. Ada yang mau ditanyakan atau lainnya juga boleh. Calvin, ada yang mau tanyakan? Ada? Kayaknya belum ada lah Pak untuk sekarang. Belum ada. Yang lain? Ada yang mau tanyakan? Oke ya, kalau ini ya, proyeknya itu dibuat, saya pengen lihat ini aja, minggu depan itu progresnya sampai mana. Oke ya, untuk progres proyeknya. Oke, kita mulai aja ya, sudah jam 8, jadi kita on time. Untuk chapter 11, kita bahas tentang graph meaning atau network analysis meaning. Jadi di sini ini bagaimana kita membuat atau menampilkan data itu dalam bentuk visualisasi, ya, supaya orang itu sekali lihat data kita itu sudah paham, oh maksudnya ini toh, membuat ini ya. Kalau data dalam bentuk table-table itu kan banyak, ribet ya. Kadang orang udah lihat aja udah pusing ya. Jadi kita bagaimana menampilkan data meaning itu dalam bentuk grafik ya, atau user interface-nya itu graph. Oke, kita lanjut materinya. Ntar saya sharing dulu. Oke. Chapter 11 bahas tentang graph meaning. Apa sih graph meaning itu? Bagaimana sih kita menampilkannya? Terus di graph meaning itu apa sih metode-metodenya yang biasa dipakai? Oke, untuk chapter 11 saya bahas tentang introduction graph meaning karena graph meaning itu materinya banyak ya, jadi saya bagi dua antara sekarang sama minggu depan. Oke. Graph meaning merupakan salah satu bagian di bisnis analis untuk istilahnya menampilkan ya hasil dari pengolahan data menggunakan, bisa juga pakai decision tree, bisa pakai metode-metode lainnya. Oke ya. Jadi di graph meaning itu bagaimana sih kita untuk menemukan ya subgraph berulang-ulang yang terjadi dalam grafik input. Bagaimana kita untuk pemetaannya, pemodelannya ya, atau gimana sih antara grafik A, B, C, D itu saling terhubung, tuh bagaimana dalam istilahnya menampilkan. Terus salah satu itu subgraph itu yang mampu kita untuk mengkompresi data itu istilahnya menampilkan abstraksi node-node data itu ke dalam grafik ya. Grafik itu bisa dalam bentuk P-chart atau dalam bentuk line chart atau dalam bentuk ini ya graph dan lainnya, itu kita ulas satu persatu. Oke, ini contoh model graph ya. Ini graph meaning. Contohnya di sini ada struktur untuk protein. Ini masing-masing pola ini ada datanya. Terus bagaimana kita menampilkan pola dalam bentuk grafik? Contohnya ini ada flow program ya. Ini kan flow program ini kan saling terhubung antara satu data dengan yang lainnya. Terus contohnya ada lagi ada chemical compound ini ya. Ini seperti jaringan atau node-node antara node satu dengan node lain itu saling terhubung. Jadi data-data itu kita convert itu dalam bentuk grafik. Salah satunya kenapa kok dibentuk grafik ya, itu supaya untuk memudahkan orang melihat dan membacanya. Jadi kalau orang lihat cuma satu table itu udah tahu maksud dan tujuannya. Oh ini yang dibahas ini ya, gitu. Biasanya kalau level istilahnya manajer ke atas itu dia nggak mau dalam bentuk angka-angka ya. Itu dari pengalaman, itu dia maunya itu dalam bentuk grafik atau hasilnya atau secara keseluruhan besar itu gimana sih modelnya gitu. Terus ini contohnya itu expression network ya, ini jaringan.
Ini modelnya itu antara jaringan satu dengan yang jaringan lain itu saling terhubung ya, yang lain-lainnya. Selanjutnya, apa sih aplikasi yang bisa dibuat di dalam Grab ya? Di sini saya bahas sedikit tentang di biologikal. Contohnya ini bagaimana struktur di memining data di biomedical, ya. Contohnya kita bisa buat finding biological convert subnetwork, atau kita bisa untuk flow control analysis, atau bagaimana sih kita membuat untuk network analisnya, bagaimana kita memining data untuk komunikasi network. Ini merupakan contoh sederhana dari penggunaan untuk menampilkan dalam bentuk Grab ya. Terus di Grab itu kita ada juga namanya untuk klasifikasi, ada juga kita bisa menggunakan clustering, ada bisa juga kita menggunakan untuk analisis datanya, gitu ya. Itu kan nanti metode-metode itu nanti bisa kita convert ke dalam bentuk tampilan dalam bentuk Grab. Oke, ini contoh model pattern meaning-nya. Contohnya kan kemarin kita kan buat ini ya, text meaning untuk sentiment analysis. Sentiment analysis itu kita bisa buat dalam bentuk positif atau negatif. Kalau kemarin kan untuk modelnya dalam bentuk chart ya. Jadi di chart itu nanti itu kita bisa buat itu dalam bentuk graph ya. Untuk salah satu itu untuk memudahkan pembacaan datanya. Istilahnya atau untuk biar datanya itu lebih bagus dilihat. Oke. Selanjutnya di graph pattern meaning-nya itu ada fungsi objektifnya. Terus contohnya itu ada frekuensi ya. Bagaimana itu model-model pola grafik yang sering dipakai atau sering ditampilkan, maka otomatis nanti grafiknya itu akan menonjol. Terus bagaimana kita untuk informasinya, penampilan informasinya, apa sih yang signifikansinya itu di dalam meaning datanya. Oke. Ini contoh sederhana, ini contohnya untuk proses data ya. Ada proses A, proses C, proses D, itu antara satu data dengan yang itu kan saling terhubungan datanya. Jadi kita bisa dalam bentuk pattern graph meaning-nya. Selanjutnya, ini untuk memodelkan frekuensi graph-nya. Bagaimana sih rumus frekuensi? Biasanya frekuensi itu sederhana seperti ini. Oke, kita bahas secara graph ini secara ini ya, umum atau universal. Jadi modelnya seperti ini. Itu ada dataset, ada sub-nya untuk graph-nya. Apa sih nanti total bisa juga kita akses untuk persentasenya ya, untuk nilainya graph-nya. Oke, ini contohnya ada frekuensi G itu untuk graph itu lebih besar atau sama dengan 0. Itu untuk nilainya. Selanjutnya di graph itu kita bisa ada klasifikasinya ya. Oke, ini kita bahas tentang pendekatannya secara umum. Oke. Jadi di sini ini adalah nanti kita mengelompokkan atau kita mengklasifikasi ya antara nilai-nilai antara atributnya. Oke. Jadi nanti itu istilahnya itu kita bisa buat untuk simpulnya. Ya. Contohnya ini kita buat istilahnya segitiga. Itu kan nanti antara satu dengan yang lain itu kan saling terkumpul. Apa saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, nanti ada nilai-nilai untuk pattern-nya atau nilai node-nya. Selanjutnya, ini rumus perhitungan untuk sampel secara umum graph klasifikasi. Ini rumus yang kita pakai. Rumusnya kita nggak akan cari manual ya, karena kita sudah ada aplikasi RStudio ya. Seandainya kita mau buat pun langsung kita masukkan nilainya, otomatis nanti akan keluar. Oke? Contohnya seperti ini ya. Bagaimana sih kita menghitung kernelnya? Ya, dihitung pada grafik ya, contohnya grafik produk ya. Contohnya produknya itu ada G1, ada G2. Masing-masing nanti ada node-nya, ada inputnya, ya, ada nilai identiknya. Ada sih apa sih nilai untuk definisinya? Ini contohnya seperti ini.
Oke. Terus masing-masing node itu nanti bisa kita implementasikan itu dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tampilan ya, tampilan produk. Salah satunya kenapa kok kita buat tampilan, kenapa Pak nggak angka-angka di Excel aja dikasihkan, oke ya? Itu mungkin untuk kayak level supervisor itu perlu. Level manager ke atas, direktur apalagi presiden direktur itu setiap meeting ya, pengalaman saya ya, itu selalu dia minta dalam bentuk grafik tampilan ya, entah itu chart, entah apa yang lainnya ya. Salah satunya itu untuk dia sekali lihat dia udah paham, oh maksudnya ini, apa nih problem solvingnya ini, hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya di grab klasifikasi itu ada juga yang prediksi ya, atau disebut dengan pembelajaran semi terawasi. Ini kelompok dalam bentuk istilahnya klasifikasi ya. Jadi istilahnya apa sih nanti label-labelnya gitu ya. Terus bagaimana kita menampilkan klasifikasi node-nya dari grafiknya. Itu kalau klasifikasi itu modelnya gimana? Ya. Contohnya antar interaksinya antar satu dengan yang lainnya dan lainnya itu bagaimana untuk modelnya. Oke. Terus ada lagi itu bagaimana sih pattern di graph ya, atau datanya, algoritmanya apa sih yang biasa dipakai. Oke. Di graph itu ada subgraph ya, itu untuk menghitung pattern-nya. Jadi nanti dihitung itu berapa sih model kejelasannya atau knowledge-nya. Terus ada juga nanti decision tree. Ya, decision tree itu diagram pohon ya. Itu modelnya itu bagaimana implementasinya di graph. Ada juga large ya. Terus ada juga kernel, itu yang sering dipakai itu di graph mining. Selanjutnya ini struktur ya. Di graph itu di klasifikasi itu ada strukturnya, ada modelnya ya. Jadi bagaimana itu pembacaannya dataset di grafik ya. Ini contohnya. Jadi istilahnya kalau pola ke I sampai ke sini, apa sih model-model vektornya, itu vektor klasifikasinya, terus bagaimana strukturnya, bagaimana itu model jaringan di dalam lokal untuk ditampilan di dalam grafik atau graph-nya. Oke. Terus bagaimana tuh sub-subnya, terus bagaimana itu pemodelannya itu nanti dibahas di selanjutnya, karena untuk chapter sekarang itu kita bahas secara umum dulu. Oke, ini contohnya di struktur di graph klasifikasi itu ada sekuensial, ada frekuen. Terus di frekuen itu bagaimana sih kita menghitung nilai kohenan frekuen di masing-masing subgraph-nya. Ini rumus yang dipakai ya. Kalau disuruh ngitung manual pun sakit kepala ya. Jadi kita skip aja. Ini secara untuk informasi. Kalau mau ngitung kita sebagusnya pakai RStudio aja ya, biar kita untuk menghindari ini ya. Karena itu banyak data gitu. Jadi biar lebih cepat untuk hasilnya. Oke. Terus di graph mining itu bisa juga kita menggunakan algoritma decision tree ya. Jadi di decision tree ini bagaimana kita membuat top down-nya untuk pemodelannya. Terus bagaimana kita menghitung masing-masing setiap langkah, masing-masing node istilahnya untuk batangnya ya, daunnya gitu. Terus bagaimana itu contohnya itu istilahnya pemodelannya ya, waktu pertama kali belajar di Sentri ini modelnya bagaimana nih. Jadi ini contoh sederhana itu untuk menghitung graph di decision tree ya. Terus ada lagi bagaimana kita menghitung untuk boosting di graph. Ini contohnya bagaimana kita mencari nilai gainnya ya. Bagaimana apply boostingnya. Ini seperti ini modelnya. Oke, jadi ini kita mengandung contohnya kita menghitung untuk substrukturnya. Bagaimana sih pengklasifikasian datanya. Oke, ini perhitungannya. Ini kita tidak bahas ya untuk sekarang. Oke, kita skip dulu. Ini untuk sekedar informasi. Oke, terus bagaimana ini untuk bug isolation. Ini modelnya seperti ini ya.
Contohnya dari ada input, output, program, terus gimana itu penggunaan flow graph-nya. Di flow graph itu ada contohnya untuk koreksi atau file-nya itu modelnya bagaimana. Oke. Terus ini ya note-note-nya di graph. Selain contohnya kita buat pattern-nya seperti ini. Di graph mining kita juga bisa, ini kan masing-masing kan datanya satu. Kita bisa pemodelkan itu jadi satu, modelnya seperti ini. Untuk pemodelan datanya. Atau datanya seperti ini, di subgraph-nya kita bisa rubah seperti ini untuk pola pattern-nya. Untuk istilahnya di node-nya. Ini hasilnya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya masuk ke PowerPoint selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Marvin, Stefantinus, ada yang mau tanyakan? Bill? Ada sih Pak untuk yang project itu, tapi nanti aja Pak. Nanti ya. Oke, sekarang saya masuk ke presentasi selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke istilahnya untuk lab-nya. Ini cuma pengantar aja. Oke ya. Oke. Oke. Selanjutnya ini contoh sederhana bagaimana sih kita menampilkan data dalam bentuk graph ya. Tapi ini datanya kita nggak pakai istilahnya pakai data teks atau CSV atau data dari IPA. Ini hanya data secara umum istilahnya untuk tampilan visualnya pakai RStudio. Jadi istilahnya nanti kalau untuk project akhirnya, Pak, saya mau tampilannya seperti ini tuh boleh ya, ini hanya untuk referensi. Oke, ini beberapa yang sudah saya tes, yang saya uji. Ini salah satu istilahnya untuk pengantar dasar dari pemodelan network analysis dan graph mining ya, istilahnya bagaimana menampilkan data dalam bentuk grafik. Oke, jadi grafik itu salah satu yang memudahkan user kita untuk melihat. Jadi kalau untuk pemetaan tampilan atau kita membuat grafik itu gimana membuat sekali lihat itu orang sudah paham apa sih yang kita informasikan. Yang konsepnya ya. Jadi data banyak itu kita bisa dalam bentuk grafik sekali lihat orangnya sudah tahu. Jadi nanti kita bisa untuk contohnya kita warnanya rubah atau modelnya, graph-nya dan lainnya ya. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan data dalam bentuk gambar atau image. Oke. Terus di graph mining bagaimana kita untuk menampilkan step length ya. Step length itu artinya contoh seperti ini. Kita menampilkan gambar itu dalam bentuk grafik. Jadi orang sekali lihat sudah tahu. Oh, ini X-nya 15, Y-nya 15, itu datanya normal. Oke, masing-masing data. Ini kalau di RStudio, pertama kita contohnya plot G1 ya. Plot G1 ini adalah untuk secara umum kita pemanggilan untuk library-nya. Oke. X ini untuk bawah sini, Y ini untuk sini, ini datanya itu sampai 15. Contohnya. Jadi plotnya, ini yang plotnya, ini tampilan. Length itu kita untuk bagaimana
untuk menampilkan garis titik-titik saling terhubung. Ini garisnya biru ya. Jadi kalau line-nya dihilangkan, otomatis dia akan ke sini tapi dia tidak ada garisnya. Oke, ini menampilkan gimana menampilkan data dalam bentuk grafik di modelnya line. Oke, ini Anda ketikkan, otomatis nanti di RStudio akan keluar seperti ini. Ya, ini nanti di zoom bisa dilihat. Ini contohnya kalau kita bentuk dalam bentuk chart ya, atau dalam bentuk line chart. Oke. Jadi ini contohnya datanya 5. Oke, chartnya ini ada 5. Ini ada keterangannya ya. Terus plot ini adalah untuk ini, modelnya ini tampilannya dalam bentuk chart ini ya. Chart data ini kita masukkan dalam bentuk plot ini. Ini contoh menampilkan line chart secara sederhana. Terus kalau ini tampilan terlalu sederhana, bagaimana Pak kalau saya mau tampilannya itu dalam bentuk garis-garis, ada garis penghubungnya? Maka ini yang dipakai ya. Berarti kita tambahkan ini contohnya untuk warnanya atau tipenya apa. Nih, ya. Di main red ya, ini contoh di penggunaan RStudio. Terus bagaimana kalau saya mau menampilkan line-nya itu dalam bentuk legend ya? Ini bisa juga seperti ini. Ini contohnya. Nih, kalau ini diketikin sama persis akan tampil seperti ini. Oke. Ini contohnya kita nggak pakai IPA atau pakai data banyak ya. Yang penting ini contohnya kan kita untuk pengenalan dulu. Gimana grab meaning nampilkannya ya. Ini contohnya seperti ini. Oke. Ini model untuk line-nya. Ini contoh juga untuk line chart-nya. Ini ya. Jadi di sini ini kita mau spesifikasinya. Bagaimana sih contohnya pergerakan kita? Dari kemarin kita pakai untuk contohnya kita pakai 2 data ya, atau pakai 3 data. Ini seperti ini ya, untuk bagaimana menampilkan data menggunakan grafik. Nih. Terus selanjutnya kita bisa pakai bar ya, atau bar plot. Nih ya. Contohnya Pak, saya mau menampilkan informasi tentang COVID ya, coronavirus. Contohnya seperti ini. Infection COVID istilahnya ini untuk datanya ya. Datanya itu ada 25, 7, 13, 18, 3, 22, 17. Terus harinya itu Minggu sampai Sabtu. Untuk bar plotnya kan kita buat bar ya, tampilan. Berarti contohnya ini infection ini kita panggil mainnya maksimum COVID ini di dalam minggu ini untuk judulnya. Ini kan bar plotnya ya. Di bar plot itu ada X sama Z. Ya. X-nya itu untuk hari bawah sini, Z-nya itu kita beri nama positif terkena corona. Iya. Namanya ini kita kasih nama contohnya hari. Terus ini untuk warnanya itu pakai dark ya, dark red atau lainnya terserah. Ini contoh sederhana kita untuk menampilkan untuk dalam bentuk bar ya, bar plot. Oke. Jadi orang sudah tahu ini kan, kalau kita dalam bentuk contohnya 255 hari Senin ini kan bingung ya. Jadi salah satu itu untuk memudahkan tampilannya itu kita menggunakan grafik di meaning. Oke. Ini salah satu kita untuk mendukung untuk bisnis intelijennya. Terus ini yang tadi ya, Pak, bagaimana kita untuk membuat histogram? Histogram gampang ya, ini sederhana sekali di RStudio. Contohnya kita katakan save ini, otomatis akan muncul seperti ini. Ini contoh kita mengambil data untuk di histogramnya. Oke, ini cara untuk menampilkan graph ya, untuk P-chart-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Semua library ini kalau seandainya tidak ada, misalnya error, kita bisa install ya. Kita ketikkan aja library, terus apa sih yang mau dipakai untuk library-nya. Contohnya untuk P-chart-nya, untuk pakai warna, kita tinggal kasih nama ini ya, color, rainbow, dan lainnya. Oke, ini untuk kita mendukung data meaning ya, supaya untuk memudahkan dibaca.
supaya tampilannya itu tidak membosankan. Oke, ini contoh juga ya. Ini pie chart. Jadi ini ada legendnya, ini ada informasi, berarti yang merah ini A, B, C, D, E ya. Di perusahaan-perusahaan pasti ya, untuk presentasi hasilnya untuk meeting itu biasanya dalam bentuk grafik. Oke, ini contohnya datanya. Oke, ini contoh tidak menggunakan data, ini hanya pakai data sederhana ya, cuma ada 3 biji atau 10. Oke, terus bagaimana sih kita membuat plot ya untuk graphical datanya? Plot itu istilahnya, contohnya penjualan tahun ini atau minggu ini atau hari ini tuh bagaimana sih grafiknya? Maka kita pakai panah ya, itu kita pakai arrow ya. Oke, panahnya itu gimana posisinya? Naik atau menurun ya? Contohnya Pak, penjualan bulan ini menurun kan, sekian-sekian. Terus kalau level manajerial itu kalau dikasih data itu pasti dia nggak mau, karena dia nggak mau terlalu ribet untuk berpikir. Makanya kita beri model grafiknya. Terus ini pakai warna ya. Ini untuk colornya itu seperti ini ya. Ini di RStudio. Terus ini juga untuk warnanya, ini sampelnya seperti ini. Oke, untuk grafiknya seperti ini. Ini juga ya, bagaimana sih kita membuat warna-warni di grafnya. Oke. Terus bagaimana kita membuat network analisisnya di di graph ya. Untuk membuat networknya itu kita menggunakan library, itu disebut dengan egraph. Library ini kalau kalian semua belum diinstal, itu bisa diinstal ya. Diketikkan library egraph. Ya, contohnya ini ya. Oke. Jadi ini masing-masing contohnya ini kan ada nilainya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 2 berhubungan dengan 3, 3 berhubungan dengan 3, 3 berhubungan dengan 1. Jadi ini orang sekali lihat udah tahu, oh ini berarti datanya ini saling terhubung. Oke, ini contoh untuk network analisisnya di network analysis meaning ya. Ini model untuk network analysis meaning tapi menggunakan nama. Contohnya ini ya, pakai nama ya. Ada Jim, ada John, ada Jill. Ya, ini modelnya. Kita pakai egraph ya. Oke. Terus bisa juga kita modelnya seperti ini ya. Masing-masing pattern. Kita pemodelannya seperti ini juga bisa. Oke, ini pakai egraph di RStudio. Ini untuk ini ya, contohnya untuk kecil ya, untuk berhubungan antara ini smell graph ya. Pakai plus atau pakai minus. Ini seperti ini, bisa juga modelnya seperti ini. Oke, ini untuk network analisisnya, ini modelnya seperti ini. Oke. Ini modelnya seperti ini. Ini datanya ya, ABCD ini adalah datanya, ini saling terhubung antara satu dengan yang lain untuk datanya. Ini contoh menggunakan egraph. Ini contoh ya, bagaimana sih kita untuk pemodelan graph-nya. Ya, contohnya ini, saya pengen membuat model seperti ini, itu disebut dengan ini ya, empty graph. Ya, ini modelnya seperti ini. Atau full graph, seperti ini. Ya, berarti ini saling terhubung antara satu dengan yang lainnya ya. Maka kita ketikkan aja ya, make full graph. Maka ini nanti datanya kita masukkan itu otomatis nanti modelnya seperti ini. Dia akan membuat grafik sendiri otomatis. Atau buat simple graph ya, yang modelnya coronavirus kan seperti ini. Ini disebut dengan simple star graph. Ya. Tinggal ketikkan aja ya, make star, st make star, otomatis plotnya ini nanti otomatis akan membentuk graph secara sendiri. Terus di sini kita bisa buat tree graph ya. Ini
3Graph ini untuk source code-nya seperti ini di RStudio. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Atau dalam bentuk ring graph. Ya. Ada juga dengan dalam bentuk random. Semua alternatif ini adalah contoh penerapan graph di Mining atau graph Mining ya, dalam tampilannya itu seperti ini. Ada juga seperti ini ya untuk lebih spesifik graph-nya gitu. Jadi ini untuk salah satu memudahkan pembacaan data di data mining dan business intelligence. Oke, ini contoh seperti ini juga ya. Ini modelnya seperti ini. Ada juga yang model seperti ini ya. Ini. Atau seperti ini ini seperti ini. Ini model adalah untuk neckboard-nya. Oke. Berikut untuk pengenalannya. Terus kalau implementasinya itu contohnya seperti ini ya. Ini data kita implementasikan itu ini. Ya, ini pemetaan contoh sederhana di penggunaannya untuk di RStudio ya. Ini sederhana aja untuk tampilannya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa proyeknya diangsur-angsur. Ya, karena untuk chapter 11 saya tidak akan ngasih proyek ya. Supaya istilahnya kalian bisa memetaan. Karena 4 minggu lagi itu selesai. Jadi nanti saya mau ini ya, mau lihat progresnya per minggu. Sudah sampai mana gitu. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ya. Atau yang mau didiskus ya. Untuk yang project ini nanti dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk dia kayak data-data yang dari PowerPoint atau udah dari RStudio gitu? Kalau untuk project akhirnya, project akhirnya itu saya minta dalam bentuk video ya. Oh, video berarti ya? Ya, dalam bentuk video sama dalam bentuk istilahnya laporannya. Oke. Videonya itu nggak video apa tapi dijelasin. Ya, nanti kita buat istilahnya saya pengen buat yang menilai itu bukan saya aja. Mungkin dari luar kita vote penilaian ya. Nanti ya ada yang mau komen atau apa, nanti terserah. Seperti yang semester kemarin kan buat project kan, ada yang video sama ada laporannya ya. Nanti laporannya dalam bentuk Word aja, source code sama hasilnya. Tapi nanti dijelasin juga apa sih yang dibuat, terus hasilnya apa. Ya. Untuk nanti itu boleh pakai WK, boleh pakai ini apa? RStudio atau boleh pakai yang lainnya. Nggak masalah buat saya ya, yang penting ada istilahnya data mining dan bisnis intelijennya. Ya. Pak, saya mau pakai text mining, Pak. Boleh juga, nggak masalah buat saya ya. Yang penting kan ngambil data, istilahnya kita untuk bisnis intelijen itu kan untuk sekarang itu kan nggak harus pakai dari kantor. Bener kan? Iya, benar-benar. Orang promosi itu kan ngambilnya itu biasanya kan dari sosial media. Ya kan, hasilnya itu negatif nggak sih? Contohnya saya mau ngeluarin motor A kan, motor A-nya kan kita jual ke pasar. Bagaimana sih sentimen analisnya orang? Bagaimana tanggapan orang itu tentang produk kita ya? Wih, rupanya makanannya nggak enak. Ya, salah satunya kan contohnya kan di apa ya, GoFood ya, kan ada orang kan komen-komen, itu kan salah satu juga. Gitu. Oke, Romi, paham? Jadi yang kita videonya tuh nanti isinya kayak tutorial gitu atau dia presentasi kita kayak model biasa presentasi dalam kelas gitu ya, PPT atau gimana? Bagusnya sih tutorial. Oh, tutorial gitu ya? Ya, nanti dijelasin bahwa aplikasinya ini membahas tentang produk A ya. Atau saya mau menganalisa bakso ya. Atau saya menganalisa penjual bakso yang tentang COVID sekarang. Atau mau bahas tentang gimana sih
analisa perekonomian di Kota Batam, bagaimana gitu kan. Bagaimana sih kita bisnis intelijennya, terus bagaimana itu hasil model laporannya. Istilahnya kalau dalam aplikasinya itu seperti apa. Ya, oh seperti ini. Tampilannya seperti ini. Terus hasilnya apa sih yang didapat dari bisnis intelijen menggunakan data miningnya. Gitu aja. Oke? Oh, oke. Oke, Pak. Paham, Romi? Masih Paham, bingung? paham. Ya. Oke ya, yang penting kalian jangan saling ketemu dulu. Kalau untuk datanya kan bisa file sharing ya, kan bisa pakai Google ya, Google Drive ya. Nanti kalian tuh ngumpul tugas pakai Google Drive ya, nggak usah ketemu dengan saya dulu sementara ya. Oke, Pak. Ya, nanti aja ketemunya kalau istilahnya udah COVID reda gitu ya. Yang penting kalian jaga diri, pastikan kalian bisa wisuda ya. Jangan ngarep Tuhan dulu. Wisuda dulu baru ya. Oke, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan atau yang masih bingung dan lainnya silakan ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Pakai ini aja ngomong ya. Silakan. Kalau ada yang mau didiskus, itu ngomong aja. Ya, kita santai aja ya. Erwin, ayo silakan. Tunjukkan suara emas kamu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan ya. Jadi untuk analisanya itu tidak harus ngambil data perusahaan. Boleh ngambil data sosial media atau data yang lainnya ya, nggak masalah buat saya, no problem ya. Yang penting ada metode data miningnya, ada hasilnya ya, ada bisnis intelijennya. Bisnis intelijen itu salah satunya kan bisa sentimen positif atau sentimen negatif, atau dalam bentuk, Pak saya mau menampilkan dalam bentuk model lain, dalam bentuk graph, terserah ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, boleh ulang lagi nggak, Pak? Tadi poin-poinnya apa aja? Poin-poinnya. Tadi. Yang penting itu utama ada video hasilnya ya. Video hasilnya itu buat sebagus mungkin. Jadi orang sekali lihat, oh berarti ini loh yang dibuat gitu ya. Terus nanti laporannya ya. Laporannya itu nggak harus kayak buat KP skripsi ya. Pakai ini buat saya is no problem laporannya. Yang penting hasilnya. Terus ada datanya ya. Datanya itu Pak saya pakai IPA, boleh kasih linknya ya. Nanti biar saya cek bener nggak gitu ya. Atau dalam bentuk Pak saya datanya dalam bentuk Excel atau text file atau database, nanti dikasihkan. Terus modelnya Pak saya pakai data mining algoritma si A, si B, si C. Oke ya. Jadi nanti istilahnya ada judulnya, ada algoritma metodenya yang dipakai. Oke. Terus nanti apa sih bisnis intelijennya yang dihasilkan, yang didapatnya, apa hasilnya? Udah itu aja. Oh, oke. Paham? Kalau Oke, masih paham. bingung nanti aja rekamannya kan bisa diputar ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan minimal kalian sudah ada judul ya. Pak saya mau buat seperti ini, pakai metode ini, modelnya seperti ini. Ya, oke. Minggu depan saya minta ada ini ya, share screen. Oke. Saya pengen lihat proyeknya sudah sampai mana di untuk data miningnya ya. Paham? Oke, Paham. jadi untuk sekarang saya nggak ngasih tugas,
Jadi tugasnya kalian itu menentukan judul, tema, apa yang mau dibahas. Terus datanya itu tentang apa, tentang perusahaan, tentang sosial media, atau tentang apa, terserah, buat saya tidak batasin. Kalau perusahaan jangan ngambil ke perusahaan ya, ambil aja data temennya yang kerja di kantor itu diambil. Oke, jadi nggak usah istilahnya kalian keluyuran ya kemana-mana gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah jelas? Sudah paham? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan saya tagih ya untuk tugasnya minimal ada judul ya, ada apa yang mau dibahas gitu. Pak Erwin nanya itu Pak. Ya, kayak berita corona kemarin gitu. Ya, benar sekali. Ya, pakai corona pun boleh kan, sekarang kan lagi ngehit kan. Bagaimana kita membahas bisnis intelijen tentang coronanya. Corona itu dari sisi bisnis, dari sisi apa aja boleh, buat saya tidak ada masalah. Oke ya, jadi seperti itu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan itu masing-masing kelompok ya, istilahnya perwakilan kelompok, habis saya jelasin materi ya, saya mau ngecek progres dari istilahnya proyeknya. Oke, sudah paham? Oke ya, nanti kalau seandainya nggak paham materi ini saya upload di YouTube ya, nanti kalian bisa putar lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya, jaga jarak, jaga kesehatan, istilahnya karena corona itu belum ada obatnya, itu ya jangan lupa hati-hati ya. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak.